Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di depan pemakaman Baqi di Masjid Nabawi. Saya mau masuk ke dalam pemakaman Baqi ya teman-teman. Saya ingin melihat pemakaman atau kuburan lah di Indonesia, bagaimana pemakaman Baqi ini khusus hanya dibolehkan untuk jemaah laki-laki, sedangkan jemaah wanita tidak dibolehkan untuk melihat pemakaman. Pemakaman Baqi ini luasnya berkisar 174 atau 175.000 meter ya teman-teman, 175.000 meter persegi. Dan disinilah dimakamkan para keluarga Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat dan syuhada yang di Madinah sebanyak 10.000 ya sahabat Rasul teman-teman dimakamkan di sini. Nah, khusus di Arab Saudi itu wanita tidak dibolehkan untuk masuk ke pemakaman Baqi di Ma'la kalau di Mekah ya. Nah, di Baqi ini biasanya dibuka jam 9 pagi sampai jam 4 sore ya teman-teman. Nah, setelah jam 4 sore kita diperintahkan keluar. Nah, di makam Baqi ini kita cukup luas ya. Kita bisa ke sana dan ke dalam, dan juga selalu dijaga oleh askar ya teman-teman, karena jangan terjadi kesirian. Misalnya jemaah mengambil pasir atau mengambil kerikilnya. Nah, di sini batu nisan tidak ada nama teman-teman, dan juga tidak ada pusara yang dibuat kayak di Indonesia. Nih saya udah masuk ya teman-teman, tadi masih di depan, ini saya udah naik, ini udah di depan ya teman-teman, di pintu masuk. Dan selalu ada askar, baik kondisi panas juga. Ini cukup luas. Saya mencoba nanti berjalan di dalam pemakaman Baqi ini. Ini merupakan pemakaman tertua di kota Madinah ya teman-teman, yang memakamkan mulai dari zamannya Rasulullah. Ini cukup luas ya teman-teman, nih cukup luas sekali. Kalau kita berjalan di sini cukup capek juga kaki ini kayaknya, karena cukup panjang. Nanti mudah-mudahan saya bisa melihat semuanya. Tapi kalau tidak dibolehkan, biasanya kan para askar ini selalu membatasi ya teman-teman ya. Pas pintu ini nggak boleh, pas lagi ada pemakaman nggak boleh kan gitu. Dan juga mengambilnya tidak mudah juga, istilah mencuri-curi lah sedikit ya, tidak terlalu terang-terangan. Nih teman-teman, ini ada kuburannya loh teman-teman. Ini ada ditandain batu sama pasir aja, batu pasir ya teman-teman. Nggak ada tulisan namanya, batu nisannya nggak ada, batu nisan ada tapi nama nggak ada. Di mana itu dikuburkan Utsman bin Affan misalnya, anaknya Rasul misalnya, keluarga Rasulullah, nggak ada. Kita nggak bisa melihatnya teman-teman ya. Semua di sini sama ya. Mungkin di Arab Saudi rata-rata perkuburannya tidak ada batu nisan yang pakai nama, hanya batu saja ya teman-teman. Nah, berdasarkan informasi saya peroleh, setiap jemaah yang meninggal di kota Madinah atau di Masjid Nabawi ini di sekitarnya bisa dikuburkan di perkuburan Baqi ini. Kalau masalah tentang kebangkitan, diberi syafaat, saya kurang tahu, itu lebih tahu ulama ya teman-teman. Nanti saya salah lagi karena itu ada hadisnya dan mereka lebih paham. Tapi di sini yang saya lihat ini tidak ada batu nisan, tidak ada nama di batu nisan, dan tidak ada yang disemen
kuburnya, hanya dikasih pakil dan batu. Nih teman-teman lihat sendiri kan. Nah di sini perkuburan ini selalu diganti dalam waktu 5 tahun. Apabila setelah 5 tahun makam ini digali lagi dan diganti dengan yang baru, karena setiap yang datang banyak yang juga yang meninggal yang dikuburkan di sini ya. Nah setelah 5 tahun kakak kemana saya nggak tahu, karena menurut informasi begitu ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin bisa jelasnya, bisa nanti orang yang tinggal di Masjidil Haram atau di Madinah bisa ditanyakan. Saya hanya melihatkan kepada teman-teman bahwa pemakaman baki ini kayak ginilah suasananya di perpakaman. Nah pada malam hari ini kayak siang ini sebagai gambaran kepada kita bagi umat muslim bahwa ya kita akan kembali kepada Allah, diciptakan dari tanah dan kembali kepada tanah tanpa membawa apa-apa. Khusus di Arab Saudi ini ada tanda-tanda nisannya tidak ada jelas, karena hanya ditandain dengan batu dan onggokan pasir ya teman. Ini kan onggokan pasir aja teman, nggak dibuat kayak di Indonesia ya, dipercantik kubahnya dengan marmer, keramik, tulisin bermacam-macam relief di sini ya. Baik itu pejabat, baik itu Utsman bin Affan pun sahabat Rasul pun kita nggak tahu mana yang kuburannya, sedangkan dia juga dikuburkan di sini ya teman-teman. Para syuhada juga sahabat Nabi, anaknya Nabi juga dimakamkan di sini. Kita tidak tahu mana ya teman-teman ya. Tapi mungkin bagi sebagian atau pengurus dari pemakam itu pasti tahu, tapi bagi kita orang yang umum yang berziarah ke sini tidak tahu ya teman-teman. Ini cukup luas, ini saya udah masih di tengah ini teman-teman ya. Lumayan nih teman-teman, kaki udah mulai pegel juga nih, panas juga ya teman-teman ya. Gak ada saya menemukan ya teman-teman yang dikasih ininya keramik yaitu yang diagung-agungkan ya teman-teman nih, gak ada ya. Mana cuman aja ada batu ya, nisan tanpa nama ya teman-teman ya. Itu Masjid Nabawi ya teman-teman, cukup tahu ya teman-teman, karena luas ini, nah, 175 atau 74 ya ribu meter atau 170 hektar ya teman-teman, luas ya teman-teman ya. Itu masih ini saya di tengah ya nih teman, saya tidak sampai ke pinggir karena ditutup ya, nggak boleh ya teman-teman. Kalau kita di Arab Saudi, kalau kita bandel ya bahaya teman-teman, bisa dideportasi langsung, karena ini adalah sistem kerajaan ya teman-teman, dan mereka tegas. Tapi wajar juga mereka tegas karena mereka menerima tamu setiap waktu, setiap hari. Kalau tidak teratur, wah bahaya, kacau ya. Nah, kita nggak boleh kan, kita diperintahkan mutarnya karena cukup luas teman. Nah itu ada hotel-hotel penginapan yang biasa kita inap suatu saat maupun ziarah teman. Cukup luas ini teman-teman. Mudah-mudahan suatu saat teman-teman bisa datang ke sini untuk berziarah ke makam Baqi. Kita hanya berdoa, kita hanya mengambil hikmahnya bahwa kita akan kembali kepada Allah dengan suasana suci, suasana tanpa membawa apapun. Harta yang kita cari akan tinggal di dunia, dan yang membantu kita nanti di yaumil akhir adalah amal perbuatan kita. Sekalipun lisan kita bagus, belum tentu kita akan membawa syafaat atau kebaikan bagi kita. Nah inilah contohnya teman-teman, tidak ada ya. Ini saya udah
hampir ke depan ya. Ini baru 50% karena tidak boleh semuanya ya teman-teman, karena dibatasi ditutup jalannya. Tapi sudah diberikan jalan. Ini jalan-jalan ini tujuannya ada memudahkan membawa jenazahnya teman-teman ya. Ini berapa banyak ini ya kuburannya ya teman-teman, jumlah kuburnya ini sangat luas sekali ini ya, sangat banyak sekali. Nah, bagaimana mau ngapal ini? Dulu si Anu dikubur sini nggak ada ya teman-teman, susah ya. Kayaknya kalau yang udah jemaah haji yang meninggal atau jemaah umrah yang meninggal di tanah suci, baik itu di Mekah, Masjidil Haram maupun di Madinah Munawwarah, hanya dikubur bisa di Ma'la, bisa di Baqi, dan bisa di perkuburan lain Asia. Nah, ini ya teman-teman cukup luas ya, sepanjang mata memandang ya teman-teman. Inilah perkuburan terluas di Madinah ya, dan merupakan perkuburan tertua ya, teman-teman ya, Madinah. Ini saya udah mulai ke depan karena udah makin sore, karena udah mulai diperintahkan mulai ditutup ya teman-teman. Ini askar udah berdiri ditutup, karena bukannya baju coklat lagi, baju loreng ya, baretnya hitam. Ini sangat tegas ya teman-teman. Kalau yang coklat biasa askar biasa, ini udah kayak militer ya. Nah, saya udah sampai di depan ya teman-teman. Ini pintu masuk tadi, ini pintu keluar. Jadi saya masuk dari kanan, keluarnya ke kiri ya teman-teman ya. Nah, jaga terus dan dibuat. Nah, ini pintu juga dijaga askar. Saya ngeleng dikit kamera saya supaya tidak kelihatan ya. Nah, itu penjagaan dari Arab Saudi. Oke teman-teman, saya udah sampai. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Thank you for watching.